Tes mic 1 2 3. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat dan rezeki lancar ya. Amin. Masih semangat untuk belajar tradingnya, mengulas materi. Semoga masih semangat ya. Kayak dalam dunia trading itu ya kita wajib tahulah uh, SNR, supply demand, candle pattern dan lain-lain ya. Nah, sekarang materi bertahap. Yang pertama tuh aku upload materi candle pattern. Yang kedua itu materi primary dan secondary trend ya. Nanti akan berlanjut. Nah, sekarang lanjut ke materi SNR. SNR itu adalah support dan resisten ya. Oke, disimak. Jangan di skip videonya, kita belajar. Oke, tak jelasin. Secara sederhana, support dan resisten diibaratkan sebagai dua atribut yang paling banyak dibahas ya dalam analisis, di mana support adalah level yang berpotensi menahan penurunan harga, sedangkan resisten adalah area level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Nah, level-level ini digunakan untuk menentukan apakah harga tersebut berlanjut atau berbalik arah. Pada dasarnya, support dan resisten bertujuan untuk mengetahui area yang tepat saat mengambil posisi beli atau jual dan menentukan target dari pergerakan harga. Area support pada umumnya adalah area yang dipakai sebagai acuan untuk mencari posisi beli. Nah, sementara area resisten dipergunakan untuk sebagai acuan mencari posisi jual. Nah, teman-teman, ya, dipahami dulu ya. Kalau udah paham apa itu resisten, harus berbuat apa, saat berada support harus berbuat apa. Oke, lanjut. SNR itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, baru tahu ya. SNR itu ada 3, support resisten itu ada 3. Oh, banyak banget mas. Ya, ini banyak. Ya, buat yang anak-anak kelas mungkin yang dulu di FTI tahu dah ya. Support resisten materinya. Nah, kalau buat yang pemula yang belum tahu, disimak. Buat yang sudah paham, diulang lagi materinya, ditonton lagi. Oke, yang pertama adalah klasik SNR, yang kedua adalah harmonic SNR, dan yang ketiga dynamic SNR. Masing-masing SNR ini itu punya SOP yang beda dalam kita menentukan mau buy atau mau sell ya. Ada klasik SNR, harmonic SNR, dan dynamic. Itu beda-beda semua cara pengambilannya. Sekarang kita bahas yang klasik SNR. Lanjut ke step bawah ya. Klasik SNR mungkin teman-teman pernah lihat polanya, yaitu ya klasik SNR. Polanya seperti ini. Nah, ini SNR ya. Ini ada resisten. Ini resisten. Ini support. Ini resisten. Dan seterusnya. Sampai harga berbalik arah atau reversal trend atau bisa diambil minornya nanti ya. Kemarin kita sudah belajar minor. Nah, untuk nentuin klasik support resisten, teman-teman cukup pindah ke time frame. Misalnya menggunakan time frame 15, yang suka scalpingan time frame 15 bisa nggak? Bisa digunain. Tapi kalau buat aku sendiri yang kuat-kuat itu SNR itu di time frame besar ya, seperti H4 dan daily yang kita pakai. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman udah melihat nih struktur harga yang disebut klasik SNR, ya seperti ini. Ini ada harga price udah naik, dia turun, dia naik lagi. Nah, kita tandain. Yang pertama ini support dan ini resisten. Nah, ternyata harga mampu ngebreak resisten. Ngebreak resisten. Nah, teman-teman bisa cari pullback atau koreksinya ya kan untuk follow trend. Gitu ya. Teman-teman bisa nih menjadi acuan nih. Karena kan kita tahu tadi kan sifat dari resisten ketika di breakout dia menjadi support. Nah, support itu kan untuk penahanan harga ya. Jadi harga tertahan di area sini. Di area resisten become support. Atau bisa disebut RBS. Resisten become support. Nah, seperti ini. Nah, terus cara nentuinnya untuk cari konfirmasinya gimana Mas SNR
Nah, seperti ini gampang. Kalau misal teman-teman udah tahu nih dia ngebuat nge-breakout ya, breakout sini, dia di breakout, dia turun, dia breakout lagi, ya teman-teman tinggal tandain. Ini area 1, ini area 2, ini area 3. Ini support, ini resisten yang menjadi support, dan ini ada lagi. Nah, teman-teman tinggal tandai areanya. Oke, aku kasih kotak sini mas, buat cari entry posisi buy ya, untuk follow trend. Boleh. Di sini juga ada. Boleh. Nah kan kemarin kita sudah baca pendapatan tuh kan, pendapatan yang kuat di mana? Ya di area-area sinilah, saat harga turun masuk ke area sini, kita lihat ada nggak patternnya di sini, candle patternnya yang masuk kemarin yang kita pelajari. Kalau ada, ya kita ambil eksekusi di sini, eksekusi buy di sini, dengan berharap dia akan membuat uh, breakout lagi, dia akan membreak si resisten ini lagi. Nah, seperti itu. Nah terus kalau misalnya ada begini ya teman-teman, udah ketemu nih candle patternnya, terus udah ditandai ini area support, di sini ada resisten juga. Nah di sini bagus nih untuk kembalikan arah. Ya udah, bikin taruh SL-nya di mana? SL taruh di bawah sini. SL di bawah sini, atau teman-teman bisa pakai trading view gunakan seperti ini ya. Oke, ini SL di sini mas. Ini taking profit rasionalnya adalah di resisten sini ya. Boleh nggak aku hold mas, atau target taking profitku jauh, boleh aja, cuman rasionalnya yang ini. Tapi kalau aku saranin cukup taking profit di area resisten ini. Takutnya area resisten ini nanti malah nggak di breakout gitu ya, hanya swap liquidity. Nah, seperti itu. Jadi kalau klasik resisten, klasik SNR sorry ya, klasik support resisten atau klasik SNR, seperti ini cara pengambilannya. Cari masuk area entry point. Nah terus gimana nih ketika ini nanti price ini udah naik ke atas, terus aku ngambil TP-nya jauh mas, tapi sebelum area TP dia malah drop lagi. Ya tinggal ikuti aja alurnya. Dia drop, dia turun, dia naik, terus misalnya dia turun atau misalnya dia naik nggak sampai nge-break resisten ini, dia turun gitu kan. Nah kan udah ketemu area lagi. Oh ini area lagi nih, dapat tandain. Ini ada resisten. Nah, di sini ada level uh, support yang menjadi resisten. Ya udah, tinggal cek lagi, tandai lagi. Oh ini aku udah tandain. Nah di sini tunggu areanya di sini nanti untuk cari konfirmasi, dan tunggu areanya di sini nanti nih. Nah teman-teman cuman kalau udah ketemu kayak ini tinggal di tadi seperti ini, ya tinggal tunggu. Misalnya dia masuk sini, cari konfirmasi ada nggak candle pattern. Kalau ada candle pattern, ya udah ambil di sini, dengan berharap kita ngambil low ini ya, targetnya diturun lagi ke sini seperti itu. Nah ini contohnya ini, kasih area stop loss di sini, yang profit sewajarnya di sini ya kan. Kalau emang niatan tanda reversal, ya udah targetnya jauhin. Caranya gimana? Kalau udah kejauhin, saat dia nge-breakout area sini atau taking profit pertamanya kena, teman-teman udah langsung menggunakan stop loss, digeser SL plus. SL di mana? Boleh di bawah sini gitu kan. Kalau misalnya ada dua posisi ya lebih enak, TP1 di sini, TP2-nya ya di bawah sini. TP2-nya bisa di bawah sini ya kan. Tapi gunakan SL plus, itu lebih aman. Tapi kalau cuma ada satu posisi, ya gunain aja SL plus, siapa tahu sampai TP2 gitu kan. Boleh. Boleh seperti itu. Nah, ini disebutnya klasik SNR. Kalau untuk yang kuat klasik SNR atau area SNR yang kuat, ya lebih enak pakai tempen besar. Cari di daily H4, nah itu strong areanya. Kemungkinan besar di situ tuh bisa jadi apa ya? Kalau misalnya teman-teman cari buy terus harga price lagi turun, ada support di H4, nah itu bisa terjadi pullback atau berbalik arah lagi, ngelanjutin tren besarnya. Misal tren besarnya lagi naik, ya dia bakalan naik lebih tinggi lagi, minimal ya 60 pip 100 pip teman-teman pasti dapat gitu. Nah ini untuk klasik SNR ya, klasik SNR. Nah semoga teman-teman paham nih klasik SNR nih.
Nah, makanya nonton videonya jangan di skip. Nah, terus yang kedua apa? Harmonik SNR. Kita bahas harmonik SNR. Nah, kalau untuk harmonik SNR sendiri, eh, kita wajib mengetahui level support dan level si resisten, si klasik resisten gitu ya. Lalu ini kita hapus dulu biar belajarnya nggak agak jauh. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, contoh seperti ini kan teman-teman udah lihat nih klasik SNR tadi kan udah belajar kan. Nah, kalau harmonik SNR itu apa sih Mas? Dia itu pakai Fibonacci. Jadi di dalam Fibonacci ini kan ada rasio-rasio golden rasio ya. Golden rasio Fibonacci. Nah, Fibonacci ini bisa ditarik kalau ada low dan high yang valid. Ya kan, ada low dan high yang valid. Contohnya seperti ini. Ini kan ada low. Terus dia ngebuat resisten, resisten dia ngebuat low dan di break lagi di sini. Nah, ya udah teman-teman tandain seperti ini. Tandai seperti ini on-nya udah ada. Nah, harmonic SNR itu ya kita cari level-level sini. Nah, biasanya kalau misalnya continuation itu area-area untuk buy seperti ini, aku lebih perspektif itu di area sini 0618 sampai 382. Nah, disinilah aku cari nih nanti nih apa namanya, entah itu rejection, entah itu apa namanya candle pattern yang keluar di sini ya kan. Nah, teman-teman bisa, jadi misalnya teman misalnya bingung, wah kayaknya SNR kurang enak nih, aku mau pakai Fibonacci. Ya ini, teman-teman bisa gunakan Fibonacci dengan uh, apa namanya rasio-rasio sendiri. Yang aku saranin sih rasionya ini 0618 sampai 382. Nah, disinilah area yang bagus nih, yang berpotensi untuk pembalikan arah harga gitu ya, untuk continue. Jadi kalau misalnya klasiknya harus kayak gimana cara ngambil entry-nya, kalau di harmoniknya seperti ini, harmonik SNR. Teman-teman cukup cari low yang valid dan high yang valid. Kalau ada low dan high valid baru bisa ditarik. Nah, jadi how the low dan high yang valid nih, ya kan? Nah, misalnya gitu. Nah, misalnya nentuin caranya gimana Mas nentuin high validnya low valid, kan kemarin ada belajar minor trend ya. Caranya mudah. Ini kan ada pergerakan minor nih, sekarang kecil nih. Nah, kalau ini di break, ini dia break nih, ini di break, ini di break ya kan, atau gelombang yang ini di break. Nah, ini sah menjadi high valid, yang garis ini ya, ini sah menjadi high valid. Nah, baru bisa tuh tarik Fibonacci. Contoh harga belum terjadi seperti ini ya. Kalau apa namanya, kalau pakai harmonic SNR itu teman-teman harus wajib nentuin. Contoh dia naik, dia turun, nah dia naik nih sampai sini. Nah, ini kan tren utamanya nih, ini primary-nya, ini secondary, ini primary. Nah, cara nentuin si high valid itu mudah. Teman-teman lihat pergerakan kecilnya. Misal ini time frame 15, teman-teman pindah ke time frame 1 atau M5. Cari ada nggak low yang diambil. Kan seperti ini kan. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan low diambil nih. Low-nya ini diambil. Nah, berarti ini sah menjadi high valid. Kan? Nah, kalau udah sah menjadi high valid, udah teman-teman tinggal tarik dari low ke high seperti ini. Nah, tandain tuh areanya, area golden ratio Fibonacci-nya sini. Nah, ini menjadi area untuk buy kita gitu. Turun sini dan naik up lagi, nge-break si resisten ini. Nah, indah kan? Stop lossnya di mana? Mudah. Kalau misalnya rasionya seperti ini, pakai apa namanya harmonic SNR, teman-teman udah tinggal dari tengah-tengah sini kan. Ambil di level 50 sampai 018 untuk entry point kita ya kan. Teman-teman bisa ada tuh entry sini, stop lossnya jangan jauh-jauh, stop loss di sini, taking profit sewajarnya di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk pengambilan harmonic SNR.
Jadi nggak usah bingung lagi apa sih harmonic SNR. Cara ngambilnya ya seperti ini. Jadi harmonic SNR itu kalau fokus ke golden ratio Fibonacci dari antara 382 sampai 0018 ya kan. Boleh nggak sih mas aku pakai yang 0,5 aja sampai 618 boleh. Tapi kadang-kadang hanya sampai 382 sampai 05 dia nge-up lagi nggak sampai 0618. Kalau trennya lagi benar-benar impulsif seperti itu. Nah, jadi area-area krusial dari harmonik SNR ini, areanya ini 0618 sama 382, ya kan? Ini area-area krusial untuk cari continuation, ya kan? Bisa teman-teman pakai ini. Nah, biasanya kalau tren lebih besar lagi, aku pakai terbalik. Aku balik. Aku di sini, kalau misalnya dia ngejebol 08 ya, gini. Sorry. Kita ulangin. Seandainya 50 ini dijebol, 618 ini dijebol gitu ya, harga turun gitu ya. Aku balik, aku double Fibo atau aku balik ke seperti ini. Aku tandain di sini sama di sini. Nah, lagi 382 ini titik krusial ya. 382 ini titik krusial harmonik SNR. Kalau trennya lagi kuat, teman-teman fokus lihat di area sini 382. Seandainya di break, ini di break, ini di break, dan ini di break. Nah, fokus. Apakah yang nge-breakout ini body atau hanya shadow? Kalau shadow, jangan takut. Sampai closing, misalnya di break nih, shadow ya kan, terus dia naik lagi. Udah, jangan takut. Kalau ini nggak mampu di break, trennya kuat. Amat sangat kuat. 382 ini aku sering pakai ini buat cari reversal atau strong reversal. Lagi dia nggak di breakout, dia bakalan lanjut naik. Ini mulai time frame berapapun bagus 382. Seperti itu. Untuk pemahaman materi harmonik SNR. Nah, sekarang teman-teman mau tahap selanjutnya, dynamic. Jadi semoga aja nggak pusing ya. Nggak pusing belajar klasik sama harmonik ya. Yang penting tahu dasarnya. Nah, kalau dinamik ini apa sih? Dinamik ini kita menggunakan MA200. Nah, SOP-nya ada MA200 ya. Oke, ini tak hapus dulu. Tak jelasin MA200. Jadi MA200 itu adalah batasan harga. Oke. MA200 ya. MA200 itu adalah batasan harga kita untuk trade atau melakukan transaksi ya. Jadi paham ini untuk dynamic SNR nih. Contoh ini trennya lagi kuat naik gitu ya. Ini. Nah teman-teman pakai MA200. Kalau MA200-nya ada di bawah candle gitu kan, ini trennya strong untuk buy, strong untuk kenaikan. Nah teman-teman tinggal tunggu, misal jalannya seperti ini kan, MA-nya. Tinggal tunggu price mendekati MA ini. Kalau price mendekati MA, kan, nah kita balik lagi. MA itu adalah batasan harga untuk kita trade. Nah kita cuma boleh trade ketika harga mendekati MA. Nah saat harga mendekati MA ya kan, kita nggak boleh ngambil di bawah MA karena terlalu beresiko. Karena ini batasan harga kita. Kita cuma mau ngambil dia benar-benar di dekat MA. MA ini nggak boleh dijebol untuk follow trend. Teman-teman ambil itu buy di area MA. Nah gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita menggunakan time besar, entah itu 15, H1, H4, lalu ada MA 200, itu biasanya sering banget yang ngambil di area-area wow, candlesticknya mendekati area atau harganya mendekati area MA 200. Pasti banyak yang ngambil posisi untuk follow trend gitu ya. Nah beda cerita ketika MA ini di breakout. Seandainya MA ini di breakout gitu kan, MA ini di breakout, harga retest, harga turun drop lagi. Nah kan ini udah berubah tren. MA-nya ada di atas. Kalau MA di atas berarti kita fokus cari sell. Caranya gimana? Ya kita tunggu price harga naik sama. Price harga naik mendekati MA. Misalnya MA-nya jalan terus nih ke bawah nih. Kan? Nah, price mendekati MA. Ya kita cuma boleh beli di sini. Kita nggak boleh kita cuma boleh sell di sini atau transaksi di sini.
kita nggak boleh nih, oh ini udah di breakout gitu kan, udah di breakout, terus kita ambil buy, nggak boleh, nggak boleh, karena MA itu batasan kita untuk trade. Jadi kita cuma mau trade follow CMA. Kalau MA-nya ada di atas, ya kita cari sell. Jadi profitnya di mana? Di sini. Itu. Ini dynamic SNR. Cara penggunaannya seperti itu. Mau di time frame berapapun bisa. Yang penting MA-nya harus 200 gitu ya. Sekarang kita ke chart nih. Yang penting udah paham dulu apa itu klasik SNR, harmonic SNR, dan dynamic SNR. Nah, sekarang kita eh, ke chart untuk klasik SNR ya. Untuk klasik SNR, misalnya kita pakai time frame yang sering dipakai itu 5 menit ya untuk scalpingan gitu ya. Untuk scalpingan, time frame 5 menit. Nah, contoh di sini kan ini kita buatkan harga turun, harga naik nggak mampu ngambil si resisten gitu kan. Dia drop, dia drop, dia naik, dia drop, dia naik, naiknya nggak mampu, langsung dia drop. Bukan udah tinggal ikutin aja. Nah, tandai nanti areanya. Ini ada klasik SNR, ya kan? Ada resisten, resisten. Udah 2 kali kena tuh ya resistennya. Nah, terus ini teman-teman tandai juga, ya kan? Terus ini ditandai. Nah, untuk klasik SNR cara pengambilan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di klasik SNR. Nah, ini kan di breakout ya. Di breakout dia turun, pullback dia naik. Nah, mendekati area klasik SNR dia drop. Nah, di sini ada nggak patternnya? Nah, di sini keluar patternnya. Patternnya itu bearish engulfing ya. Bearish engulfing ada patternnya di sini. Nah, teman-teman kan tadi kan tak suruh tandain kan? Tanda di mana di sini? Oke, di sini udah tandain, tinggal dikotakin. Kita kotakin gitu kan. Nah, aku cuma mau entry di area sini. Oke, ini udah masuk nih. Dia udah masuk harga masuk ke area klasik SNR. Cari pattern di sini. Ada nggak patternnya? Oh, ternyata patternnya keluar. Patternnya keluarnya di sini. Nih, ya kan? Nih. Ya udah teman-teman tinggal tunggu. Tinggal tunggu harga berbalik arah. Nah, di sini ada pullback. Ini ada engulf ya kan? Harga turun, harga naik, harga turun. Nah, ini kan masuk lagi. Harga masuk lagi ke area apa namanya? Engulfnya ini ya. Nih. Nah, ya kan? Teman-teman bisa tuh langsung ambil sell. Oh, harga udah ada konfirmasi. Ini area yang dikotakin, ternyata di sini ada engulf. Ya udah langsung entry point. Taruh stop loss dan taking profitnya. Nah, seperti ini. SL di mana? SL cukup di atas resisten. Ininya tak geser dulu. Stop lossnya cukup di area resisten. Ini kan resisten kan? Nah, kasih sedikit area resisten sini. Nah, ini kurang lebih 22 pip ya, 22 pip. TP-nya di mana? TP rasionalnya itu ada di sini. Ini kan support kan? Nah, sampai sini. Nah, tuh seperti itu teman-teman. Ngambil masuk ke area klasik SNR, dia drop, ya kan? Nah, sekarang kita gabungin antara klasik SNR sama harmonic SNR. Ini kita closing dulu, ini kita hapus dulu, ya kan? Ini sebagai tandanya. Ininya tak hapus ya, tak buat gini aja. Tandainya. Ini ada support. Terus ini ada support. Resistennya mana? Ini ada resisten, kan sebagai acuannya. Masuk resisten tertinggi. Ini. Nah kan kalau udah kayak gini kan enak kan, teman-teman udah nada ini support, resisten, support, resisten. Nah terus pakai harmonic SNR kan. Nah yang tak bilang tadi, nentuin harmonic SNR itu harus ada minor yang diambil. Nah ini kelihatan ya. Pas harga turun nih.
dari sini deh, biar biar jelas. Dari pergerakan yang ini, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low. Nah, low-nya ini langsung di break nih. Kan ini di break. Low yang ini di break. Nah, ini valid nih. Ketika low ada pergerakan minor yang di break, ini valid. Ini valid high, ya kan? Teman-teman udah dapat poin high-nya tuh. Nah, sekarang tinggal teman-teman cari low validnya. Harga turun, naik, turun lagi. Nah, ini kan nggak ada yang ambil ya. Ini resisten nggak ambil kan? Belum ada yang ambil resistennya. Kita buatkan lagi. Ini turun, dia naik, dia turun sampai sini, dia naik lagi, dia turun. Nah, high-nya keambil sampai sini ya. Ini dia yang break pertama nih area ini. Yang break pertama ini ya. Dia. Ini break pertama, ini sah menjadi low. Ya kan? Dia sah menjadi low. Nah, sekarang kan kalau untuk pakai harmonik SNR kan kita harus ada low sama high. Kita lihat. Kita pakai pibonya dari titik high ke titik low. Ini ya. Nih. Sekarang kita panjangin. Kita kan cuma mau entry di area 0618 sampai 382. Tandain. Ini areanya lebar Mas ya. Mas lebar ini ya kan. Tapi kan di sini kan ada resisten juga kan. Resisten support. Boleh. Nah, tarik terus. Terus sampai sini ya. Ini kan masih low kan sampai sini. Lihat. Masuk 0618. Nah, pas kan? Harga naik pakai coretan dia. Ini harga naik nih. Harga naik sampai 382 dia drop. Terus dia naik lagi, masuk lagi. Nah, masuk lagi ini uncul nih atau sideways. Nah, kena nih 018 dia langsung drop. Nah, jadi gitu teman-teman bisa kombinasiin antara si klasik SNR sama harmonik SNR seperti itu. Cara pakai harmonik SNR. Coba cari lagi. Nah, ini yang harga yang lagi sedang berjalan ya. Sekarang kita cek harga yang berjalan nih di gold nih. Ini kan dari turun nih, dari sini ya. Dia naik, dia turun, dia naik, naiknya nggak mampu ngebreak high. Dia turun lagi. Nah, turunnya ngebreaknya minor kan? Minornya diambil, minor ini diambil, minor ini diambil, ya kan? Minor atau support nih ya. Ini support. Support yang bakal menjadi resisten. Nih. Nah, tunggu sampai ada low. Intinya kita udah menemukan high valid. Ada high valid, tunggu market price membuat low valid, ya kan? Dari sini harga naik, harga turun, harga naik nggak mampu ngebreak, dia turun, ya kan? Dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi nggak mampu ngebreak, dia turun. Nah, sekarang ngebreak, nih, ini di breakout, ya kan? Nah, ketika ini di breakout, berarti kita nemuin low valid. Oh, ada low valid, nih, ini low valid, ya kan? Nah, kita tandai SNR-nya sekarang. Kita pakai klasik SNR lagi. Nah, ini resisten tinggi ya. Ini mah sebagai pedoman aja. Ini yang tertinggi. Terus ini ada lagi resistennya. Terus ini level support. Nah, sekarang kita pakai pibo nih. Pakai pibo nentuin harmonik. Jadi kita kombinasi antara klasik SNR sama harmonik SNR. Kita cari. Tarik dari atas, high, valid, sama low valid. Nah, ada entry point di sini. Nah, dari sini dari sini kan kelihatan kan ini ada resisten yang bakal menjadi support ya, atau RBS resisten become support. Nah, tunggu harga price masuk sini, tunggu harga price benar-benar masuk sini ya kan, 450 atau 818. Teman-teman, intinya ini tuh udah area sell, ini tuh udah area sell, udah entry sell, udah area entry, zona entry sell dari harmonik SNR gitu kan. Lihat tuh, kena 382 dia langsung drop. Tapi lebih bagusnya lagi, tunggu benar-benar masuk area entry point sini nih. Kalau sampai sini masuk, bisa eksekusi sell, tapi cari ada nggak di sini nanti candle pattern. Kalau ada candle pattern, masuk aja langsung.
langsung buat apa namanya, risk and rewardnya gini. Oke, aku taruh stop lossnya di sini di atas resisten, taking profit sewajarnya mana, sini area support ini gitu. Ini untuk harmonic SNR, enak kan? Enak dong, masa enggak? Isi materinya materi daging semua, makanya dipelajarin. Nah, sekarang untuk dynamic, ya dynamic ya tetap pakai MA ya. MA 200. Coba ini dulu nih. Ini tak hapus, tak tambahin MA moving average. Kita rata-rata pergerakan. Rata-rata pergerakan. MA aja sih. Nah, ini kan ada MA kan. Kita setting nih MA-nya nih, mana settingnya? Ini ya. Corak, visibilitas, input. Nah, ini kan 9 kan. Ini kita buat 200. Ini kita buat 200. Ini di chart. Oke. Cek. Ini kalau misalnya pakai yang apa namanya? Di MetaTrader 5 atau 4, pakai yang close ya, MA-nya ya. MA-nya yang close. Jangan yang open. Jadi MA 200 pilih close. Nah, untuk dari si MA ini lihat tuh ya. Dia ngebreak MA 200. Ini trennya turun ya. Ini trennya strong turun. Kita bahas MA 200-nya sekarang atau dynamic SNR. Lihat ya. Ini dari sini, ini ada perubahan tren nih. Saat si MA 200 ini di break. MA 200 di break, ya kan? Turun, naik, ini masih belum bisa nih. Kita belum bisa cari posisi karena di MA 200 itu anaknya dia benar-benar mendekati MA di embat. Nah, ini ada nih. Ini tuh. Mentok area MA 200, dia drop. Ya kan? Dan turun. Target taking profit sini wajarnya. Jadi entry dari MA 200, entry-nya sorry. Kan MA 200 kan. Nah, cara entry-nya gini. Cuman mau entry di area MA 200 untuk cari sell. Taking profitnya mana? Sewajarnya sini. Sampai area sini ya. Nih, tuh. Pokoknya MA 200 itu batasan harga kita untuk melakukan transaksi buy atau sell. Pokoknya ketika MA-nya ada di atas chart ya kita fokus cari sell, mendekati. Nah, ini di break nih. Nah, sekarang bisa nih mudah-mudahan time frame nih. Oh, ini di M5, MA-nya di sini ya kan. Dia ngebreak, coba M15-nya. Kita lihat lebih besarnya. Nah, lebih besarnya seperti ini. Tetap ya, coba di H1-nya. Satunya seperti ini. Kan ini kayaknya MA-nya ini deh. Alma, ada nggak sih yang mapping average itu? Mapping average. Yang ada close sama open ya. Nah, ini ada close sama open ya, enak ya. Ini 200. Nah, seperti ini. Ini kan gurih nih. Udah kelihatan nih. Nah, ini H1 ya. Di H1-nya itu kita cuman boleh sell ketika harga mendekati MA sini, ya kan? Misal dia naik, press naik ke H1, harga mendekati sini nih. Mendekati sini, ya kan? Mendekati MA ya. Ini area selling kita. Asal jangan jauh-jauh, asal di sini, ya kan? Terus pokoknya kalau ketemu MA itu MA 200 itu strong, be strong banget sekali dapat kena ada pasti gurih gurih banget karena trennya tren besar kalau kita pakai MA 200 ya. Tuh ada MA 200. Emang MA 200 jarang banget sampai gitu ya, cuman itu high probability ya. Kalau misalnya mau cepat sampai ya cari time frame kecil 5 menit misalnya SOP-nya. Aku cuma mau entry di area M5, mendekati M5 gitu kan. Ya udah. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini kan MA nih. Ini udah ngebreak terus mendekati MA 200. Nih, mendekati MA 200 kan.
drop. Nah, ini juga sama nih, itu kena MA 200 dia up. Pokoknya MA 200 itu batasan harga kita buat untuk cari buy dan sell gitu kan. Kalau MA di atas kita cari sell, kalau MA di bawah kita fokus cari buy. Nah, ini MA 200 ada di bawah nih, di time frame 5 nih. Jadi cari aja buy posisi. Cari buy posisi. Terbalik. Mana dia? Hmm, SL jangan jauh-jauh, SL sini. Kan mendekati MA. Yang profit di mana? Nah, di sini kan udah ada resisten nih. Resisten belum supportnya atau klasik SNR nih. Ya udah TP di sini. Dulu udah TP di sini seperti itu. Nah, kan baca support dan resisten. Dari sini semoga paham semuanya ya. Semoga paham, dipelajari materinya, besok tak upload lagi untuk materi selanjutnya ya. Thank you, selamat mempelajari teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan semangat tetap belajar ya.